Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Mamang R. Pada kesempatan yang menu ini, saya akan mereview sekaligus membahas kelanjutan si siswa culun kembali, di mana pada episode kemarin, Gamin berhasil melawan kaki kanan Pihanwul sekaligus memukulnya. Jadi seperti apa episode kali ini? Oke lah, daripada banyak bacot, mending langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan video yang saya bagikan, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. 안 좋은 길로 빠진 몇몇 케이스도 분명하다. 조폭 양성소라. Sebelum Gamin memukul Pihanwul, wakil kepala sekolah mengumpulkan para siswa di aula yang menyampaikan beberapa informasi penting bahwa seseorang telah melaporkan sekolah tersebut ke Komite Kedisiplinan dengan tuduhan para siswa di sini selalu melakukan kekerasan. Tentu saja hal ini dapat merusak citra sekolah, bahkan berpotensi menyebabkan pemeriksaan yang bisa berujung pada penutupan sekolah tersebut. Wakil kepala sekolah yang mengetahui pelapornya adalah Nonali pun langsung memanggilnya maju ke depan untuk memberikan penjelasan. Di sana bu guru cantik itu memberanikan diri dengan menyatakan bahwa sekolah ini tidak seperti sekolah pada umumnya. Meskipun ia guru baru, tetapi ia sudah mengetahui kondisi sekolah ini sejak lama melalui gurunya yang sudah melinggoy, yang sudah dianggap ibunya sendiri. Rupa-rupanya alasan Nonali mengajar di tempat ini selain untuk mengubah sekolah Yusong, di sisi lain ia juga ingin mengungkap tewasnya gurunya itu. Tidak peduli siapa yang akan menjadi lawannya, mau bupati kek, papati kek, japati kek, yang jelas ia akan mengubah sekolah ini seperti yang diharapkan almarhum gurunya. 우리 학교는 지금 정상이 아닙니다. Di tengah ketegangan ini, datang Gamin yang langsung memukul Pihanwul yang kemudian Pihan membalasnya. Di sini Gamin memberikan peringatan keras kepadanya bahwa mereka sama-sama manusia dan jika dipukul akan merasakan sakit, maka jangan sok jago jika makan bakso masih pakai tangan. Sementara di atap sekolah, trio Chol yang sebelumnya dikalahkan oleh Gamin nampak kesal dan Dancol menyinggung Socul yang malah sibuk belajar kosakata. Padahal posisi mereka sebagai pasukan cadangan sedang terancam akibat kekalahan ini. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Gamin, maka mereka juga tidak akan mendapat bayaran. Namun Socul tidak peduli dengan ucapan rekannya itu, ia malah justru balik menyalahkannya yang telah menghabiskan uang keluarganya untuk main mahjong. Di malam harinya Minwan seperti biasa selalu memprovokasi Pihanwul untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang menurutnya menghalangi jalannya. Dan setelah itu, Pihan terpikirkan sebuah rencana untuk menutup kasus bu guru Oh Junghwa lewat Kim Sonchul. Sementara Socul sendiri kini tengah mengunjungi kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana kakeknya berharap cucunya itu bisa menjadi orang yang berguna sebelum ia meninggal dunia. Mendengar ocehan kakeknya itu, seketika Socul menjadi bimbang sebab jika keluar dari circle Pihanwul, ia tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat untuk membiayai pengobatan kakeknya yang sebentar lagi harus dibayar. Di tengah rasa bimbangnya itu, Socul tanpa sengaja bertemu dengan Gamin yang kebetulan ibunya juga dirawat di rumah sakit yang sama. Dan dengan pertemuan ini, kini Socul mengerti alasan mengapa Gamin ingin menghabisi Pihanwul dikarenakan tindakannya sudah keterlaluan dan meminta maaf sudah menghalanginya. Lalu Gamin bertanya sesuatu kepada Socul mengenai alasan Socul mau menjadi bawahan Pihanwul. Sebab ia mengetahui bahwa Socul merupakan orang yang mau belajar. Hal itu bisa Gamin ketahui saat bertarung bersamanya yang membawa buku kosakata. 왜 피아노 말을 듣고 있는 거예요? 형도 공부하고 싶잖아요. Mendengar pertanyaannya Gamin, Socul pun kemudian menjawab jika saat ini dirinya tak memiliki niatan untuk bisa melanjutkan kuliah. Dikarenakan hal itu tidaklah penting karena menurutnya hal yang paling penting sekarang yaitu bisa diterima di perusahaan ayahnya Pihanwul supaya bisa cepat mendapatkan money. Di tengah asiknya berbincang, tiba-tiba Dancol rekannya mengabarkan salah satu orang yang terkuat dari geng Yeonbaek sedang mencari Sonchul. Hingga tak lama berselang, datanglah dua orang yang menyapa Sonchul, yaitu Senhu dan Jesung. Melihat kedatangan mereka, Sonchul pun terlihat sangat ketakutan, di mana Sonchul dan Jesung langsung menyuruhnya untuk pergi bersama mereka. Gamin yang melihat itu kemudian mencoba menghalangi dengan mengajak Sonchul untuk belajar bersama. Akan tetapi, Sonchul yang tak ingin membawa Gamin dalam masalah, ia pun menyuruh mereka untuk tidak mempedulikannya. Gamin yang awalnya ingin menyusul, kemudian terhenti ketika ponsel Sonchul yang ketinggalan mendapat panggilan dari sang kakek.
yang dimana Gamin terlihat menemani kakeknya Sonchul belajar. Hal itu pun membuat keduanya menjadi akrab karena memiliki pandangan hal yang sama dalam hal itu. Bahkan ketika Gamin akan berpamitan, kakeknya Sonchul berpesan pada Gamin agar dirinya mau membantu cucunya itu untuk belajar. Keesokan harinya, Gamin bersama studi grupnya melihat sebuah berita jika telah terjadi pembunuhan terhadap Oh Junghwa dan kini orang yang dicurigai sebagai tersangka karena tertangkap kamera CCTV yang tak lain adalah Sonchul. Tentu hal tersebut membuat Gamin merasa tak percaya karena menganggap jika orang yang mau belajar seperti Sonchul tak mungkin melakukan hal seperti yang diberitakan. Hingga tak lama berselang, Nonali bersama detektif Taeman datang ke sana karena ingin menanyakan sesuatu kepada Gamin terkait Sonchul. Sebab Gamin orang terakhir yang ia temui dan sempat berbicara dengannya. 너 어젯밤에 3학년 김순철 만났지? 네. Yang kemudian memberitahukan kepada detektif Taeman tentang perbincangan saat tadi malam dan kemudian bertanya alasan Sonchul yang dijadikan tersangka dalam kasus itu. Detektif Taeman pun menjawab jika investigasi yang dirinya lakukan dikarenakan tak ada lagi barang bukti lain selain Sonchul yang terekam CCTV di TKP kejadian. Mendengar penjelasan itu, perasaan Gamin semakin yakin jika Sonchul bukanlah si tersangka utama, tetapi dirinya dibuat kebingungan harus melakukan apa. Hingga Sehyun yang melihat temannya itu terlihat cemas, terpikirkan sebuah rencana, sampai-sampai di keesokan harinya, Sehyun menunjukkan grafik kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka, yang melibatkan para siswa di sekolah mereka setelah masuknya Pihanwul ke SMK Yusong. Dan angka grafik tersebut menunjukkan kenaikan signifikan, yang berarti hal tersebut sengaja dilakukan seperti kasusnya Sonchul, sebab di dalam undang-undang di sana terdapat peraturan yang menyebutkan jika pelaku kejahatan di bawah umur memiliki hukuman yang sangat ringan, berbeda dengan pelaku yang disebabkan orang dewasa, sehingga hal tersebut seolah dimanfaatkan oleh seseorang. 피아놀이 입학한 작년부터 안천 지역에서 고등학생이 저지른 살인 사건이 갑자기 많아졌어. Kemudian ketika Gamin pulang dari sekolah, ia dikejutkan dengan kedatangan Dancul temannya Sonchul yang meminta tolong kepadanya bahwa Sonchul bukanlah tersangka pembunuhan tersebut. Namun di tengah penyampaian itu, Dancul ditendang dari belakang oleh seseorang yang ternyata ia adalah Jaesung, salah satu pelatih tarung dari gangster Yeonbaek yang sebelumnya membawa Sonchul saat berada di rumah sakit. Setelah itu Gamin menanyakan mengenai ucapannya tadi bahwa Sonchul bukanlah pelakunya, yang kemudian Dancul menjelaskan bahwa dirinya tak sengaja melihat si pelaku sebenarnya sedang membersihkan senjatanya, yang ternyata salah satu petinggi gangster Yeonbaek. Tak hanya itu, Dancul juga mengungkapkan jika petarung cadangan semuanya memiliki keinginan untuk bisa diakui dan diterima sebagai orang kepercayaannya Pihanwul, karena hal itu bisa membuat mereka mendapatkan cuan dengan sangat mudah. Untuk itu, mereka tak akan segan melakukan apapun, termasuk menjadi kambing hitam, jika itu diperintah oleh Pihanwul. Keesokan harinya, Gamin langsung mendiskusikan hal tersebut dengan studi grup, yang tentu saja dikarenakan Sonchul berandal di sekolah yang selalu meresahkan. Pro dan kontra terjadi di antara mereka, apakah menolong Sonchul ataukah tidak. Akan tetapi, Gamin meyakinkan studi grup jika Sonchul orang yang mau belajar seperti mereka. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membantu Sonchul dengan memasuki perusahaan milik ayah Pihanwul untuk mencari barang bukti, sebab Sehyun mengira jika si tersangka pasti tidak membuang barang bukti tersebut dan pasti disimpan di sana. 이제 그러면 뭐 어떻게 하지? Hingga tak menunggu waktu lama, di malam harinya, Gamin, Jiwoo dan juga Lee Jun sudah mengenakan seragam petarung cadangan yang mereka pinjam dari mantan petarung cadangan yang sudah tobrut karena sempat dikalahkan Gamin sebelumnya. Sementara Sehyun dan Hiwon berada di tempat lain untuk mengawasi mereka menggunakan drone serta alat komunikasi supaya bisa melaporkan posisi jika terjadi hal buruk yang menimpa mereka. Setelah Gamin sampai di dalam, ketiganya dibuat terkejut dengan banyaknya orang di sana, sebab sebentar lagi akan diadakan rapat para petarung cadangan. Gamin yang tidak ingin membuang waktu pun langsung bergegas mengendap-endap naik ke lantai atas, di mana di waktu bersamaan pula Sehyun langsung memberikan informasi kepada mereka bahwa Pihanwul dan juga Minwan berada di lantai yang sama yang sebentar lagi menuju ke hadapan mereka, sehingga mengharuskan mereka untuk bersembunyi. 나 이 멍청한 놈들아. 너 또 어디야? Akan tetapi Jiwoo langsung panik setelah melihat Gamin tidak bersamanya. Sementara Sonho sendiri naik ke atap gedung dikarenakan ia mencurigai seseorang yang tak lain adalah Gamin. Namun beruntungnya Gamin tidaklah ketahuan dan langsung mencoba menyusul Jiwoo setelah melihat Sonho pergi.
Akan tetapi pintu tersebut terkunci yang membuat Gamin terjebak di sana hingga tak bisa menemui rekannya itu. Sementara di sisi lain, di mana para petarung cadangan berkumpul, Pihanwul memanggil Sonchul untuk maju ke depan, dikarenakan Sonchul sudah diangkat sebagai keluarga dan akan diberikan uang sebab ia telah mau berkorban, yaitu menjadi kambing hitam masuk penjara menggantikan petinggi gangster Yonbaek, yang mana terlihat semua orang seolah iri dengan pencapaian Sonchul, namun Sonchul sendiri terlihat masih bimbang dengan keputusannya. 할아버지 병원비에 보태면 되겠다. 그쵸? Kembali kepada Jiwoo yang mengetahui Gamin tidak bisa menyusulnya, lantas keduanya pun membagi tugas untuk mencari barang bukti yang mereka cari. Akan tetapi, tanpa diduga, datanglah Yubi si petarung cadangan yang pernah Gamin kalahkan sebelumnya. Sehingga Lee Jun yang ingin balas dendam kepadanya pun meminta Jiwoo untuk pergi dan menyerahkan Yubi kepadanya. Jiwoo yang tak punya pilihan lain langsung mempercayakan hal ini kepada Lee Jun, sementara ia pergi ke ruangan yang diduga tempat si tersangka menyimpan barang bukti. Di sisi lain, Sehyun dan juga Hiwon memberikan kabar jika ada sesuatu tak terduga sebab detektif Taeman sudah datang ke sana yang membuat Jiwoo harus cepat menemukan barang bukti tersebut sebelum Sonchul dibawa. Hingga tak berselang lama, akhirnya Jiwoo berhasil menemukan barang bukti yang dicari. Namun sialnya, upayanya Jiwoo harus dibuat terhambat dengan kedatangan Sonho yang mengetahui ada penyusup. Di tengah ketegangan ini, hal yang tak terduga pun terjadi sebab Sonchul dengan lantang mengungkapkan kepada detektif Taeman bahwa dirinya lah pelakunya. Sementara Gamin yang terjebak di atap gedung nampak sedang berusaha keluar dari sana. Beralih ke rumah sakit tepatnya kakek Sonchul dirawat, di mana Minchul dan juga Dancul kini tengah menemani kakeknya dikarenakan keduanya mengetahui keadaan Sonchul saat ini sedang dimanfaatkan sebagai kambing hitam. Yang jika hal tersebut terjadi, maka Sonchul akan dihukum penjara selama 3 tahun. Setelah berpikir cukup keras, juga melihat kondisi sang kakek yang semakin memburuk, akhirnya mereka pun sepakat untuk membantu Sonchul keluar dalam masalah itu dengan bergegas menuju ke sana. Kembali ke lokasi Gamin dan yang lainnya, di mana saat ini pertarungan antara Lee Jun dan juga Yubi masih berlangsung sengit. Yang awalnya Lee Jun mendominasi pertarungan, kini perlahan terdesak setelah Yubi memakai sajam bak pencundang. Sementara itu Gamin yang sedang berdiskusi dengan Sehyun dan juga Hiwon tentang kondisi mereka saat ini harus dibuat terputus dengan adanya panggilan lain yang masuk, yang ternyata itu adalah Nonali, di mana ia menanyakan soal lembaran latihan yang tadi pagi guru cantik itu berikan sebab terdapat sebuah kesalahan. Untuk itu, Nonali meminta Gamin segera memeriksanya. Gamin yang tak mau diketahui jika saat ini dirinya tak di rumah, buru-buru membuka tasnya untuk mengecek dan melaporkan mengenai soal latihan yang Nonali maksud. Akan tetapi lembar soal latihan tersebut malah terjatuh dan menimpa petinggi gangster Yonbaek. Di saat lembar soal latihan yang terjatuh itulah, Gamin melihat jika Jiwoo sedang dibawa oleh Jaesung dan juga Senhu. Merasa situasi semakin berbahaya, Gamin pun meminta maaf kepada Nonali dan segera bergegas menuju pintu supaya ia bisa keluar. Sementara Sehyun dan juga Hiwon dibuat panik setelah drone yang mereka terbangkan kini terjatuh yang disebabkan oleh Minwan, membuat keduanya yang kita tahu mereka tidak bisa bertarung alias beban, kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat Gamin dan yang lainnya sebab takut hal buruk terjadi. Di waktu bersamaan, Sonho yang kini akan membawa Jiwoo pergi dihadang seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Sonchul, di mana alasan Sonchul bisa dibebaskan oleh detektif Taeman dikarenakan detektif Taeman yang memiliki firasat yang sama dengan Gamin, yaitu Sonchul bukanlah pelaku sebenarnya. Ketika di mobil, saat Sonchul diinterogasi, Taeman berhasil meyakinkan Sonchul agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, serta memberikan informasi siapakah tersangka yang asli. Berkat kesaksian itulah, detektif Taeman pun membebaskan Sonchul dan kini merasa dirinya harus berbuat sesuatu. Sonchul pun menghentikan Sonhu yang hendak membawa Jiwoo sehingga di mana perduelan mereka tak berlangsung lama karena berbeda kemampuan, sehingga kedua rekan Sonchul yang sudah tiba pun membantunya yang tengah kesulitan. Di waktu bersamaan pula, Jiwoo mulai tersadar dan akan pergi membawa barang bukti tersebut, harus terhenti ketika trio Choli buat tak berdaya. Namun Sonho yang merupakan mitik immortal tentu saja mampu mengalahkan mereka semua meski seorang diri. Hingga tak lama berselang, datang monster yang telah menghancurkan pintu atap
yang tak lain adalah Gamin, sehingga perduelan mereka pun menjadi seimbang. Di sini saya dibuat terkesan gengs dengan karakter Sonho yang mengingatkan saya di film High and Low The World's X, di mana petinggi sucuran yang bernama Binjo memiliki karakter yang sama dengan Sonho, yaitu meskipun terkena pukulan demi pukulan, dirinya tak menghindar dan seolah menikmati pertarungan. Tak heran gangster Yeonbaek terkenal kejam dan kuat, dikarenakan sudah diperlihatkannya dua sosok terkuat, yaitu Junho yang sebelumnya dikalahkan Gamin, dan Sunho yang saat ini Gamin hadapi. Kembali ke cerita di mana Gamin dibuat amat kesusahan, karena meskipun serangan telak mengenainya, itu tak cukup untuk menumbangkan Sunho, sehingga Gamin lagi dan lagi menggunakan teknik terlarangnya. 주먹 찌르기인 발령. Setelah Sunho berhasil ditumbangkan, dari arah lain Sehhyun dan juga Hiwon datang dengan membawa alat tak berguna yang membuat mereka tertawa karena tindakan konyol keduanya. Hingga Gamin yang menyadari sesuatu kemudian berpamitan kepada mereka semua, di mana di tempat lain, detektif Taeman terlihat sedang mencegat petinggi gangster Yeonbaek yang merupakan tersangka sebenarnya. Merasa detektif Taeman lengah, ia berusaha menusuknya, namun tanpa diduga, Gamin berhasil mengagalkannya yang ternyata ia kesana hanya untuk mengambil lebaran soal miliknya. 제 노트 찾으러 왔다가 빈틈이 보이길래. Sementara pertarungan Lee Jun yang tadinya terdesak, kini mulai mengembalikan keadaan, bahkan mampu menumbangkan Yubi. Setelah semuanya teratasi, kini Gamin bersama yang lainnya terlihat kesibukan dengan ujian tengah semester, di mana mereka sangat antusias untuk bisa mengerjakan soal ujian. Singkat cerita, setelah ujian semester usai, ibunya Gamin yang sudah jag-jag terlihat menghubungi Nonali untuk menanyakan keberadaan Gamin saat ini. Bu guru cantik yang mengetahui Gamin langsung mengatakan bahwa Gamin sedang bersama circle-nya. Kemudian, Nonali bertanya alasan ibunya Gamin mencarinya. Ibunya Gamin pun mengungkapkan jika ada sebuah rahasia yang dirinya simpan mengenai anaknya, yaitu setiap tahun ada 4 hari dirinya tak mengganggu Gamin sedikit pun. Salah satunya ketika Gamin telah selesai melakukan ujian, sebab Gamin selalu bertingkah aneh, disertai gelisah, bahkan yang lebih parah, ia tak mampu mengontrol emosinya. Dan benar saja ketika Gamin bersama studi grupnya, Gamin terlihat murung, hingga disuruh mereka memainkan pacmacin, Gamin malah merusaknya. Yang mana setelah itu, lagi-lagi Sehhyun menyadari kegelisahan Gamin, disebabkan takut nilai yang akan ia terima tidak memuaskan. Mencoba menenangkan Gamin dan memberikan sebuah peribahasa. Menurut buku catatan tentang Sutarma mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mendengar ucapannya itu, Gamin pun mulai merasa tenang. 아무 일도 일어나지 않는다야. Kemudian ia mendapat panggilan dari Dancul, meminta Gamin untuk mencari Sonchul sebab kakeknya saat ini sedang kritis. Sonchul yang baru mengetahui hal tersebut terlihat beralih seedan-edannya. Namun upayanya sampai ke rumah sakit tepat waktu sirna dikarenakan petarung cadangan menghalangi Sonchul sebab mereka tak jadi diterima oleh Pihanwol, yang mana Sonchul malah membuang kesempatan itu. Sonchul yang tak punya waktu pun langsung meladeni mereka semua dengan sekuat tenaga. 시간 없으니까 닥치고 빨리 다 덤벼. Meskipun dengan keadaan ripuh, Sonchul tetap berhasil sampai ke rumah sakit, yang ketika dirinya akan masuk ke ruangan kakeknya, Minchul melarangnya sebab di dalam Gamin sedang berusaha mewujudkan keinginan kakeknya Sonchul, yaitu melakukan ujian soal sebelum dirinya modar. 마지막 시험도 끝났다. Singkat cerita, ujian tengah semester pun dibagikan. Meskipun peringkat Cibu bisa naik, tetapi ia masih kesal karena Lee Jun masih di atasnya. Sementara Sehhyun berhasil menjadi ranking 1 di kelas 10, dan juga kebahagiaan besar didapat oleh sang ketua. Meskipun jauh dengan peringkat teman-temannya, setidaknya ia naik 10 angka. Dan dengan kenaikan ranking studi grup itulah, Nonali datang menagih janjinya kepada kepala komit kedisiplinan untuk mengadakan komit disiplin bagi Pihanwol, yang mana setelah itu disetujui. Ketika Pihanwol datang ke sekolah menggunakan mobil pribadinya, Sonchul langsung mencegatnya karena mulai hari ini Pihanwol tak bisa melanggar peraturan sekolah. Ditambah lagi Jiwoo yang berada di sana sedikit memprovokasi Pihanwol yang sebentar lagi akan menjalani komit kedisiplinan. Namun tak lama berselang, Pihanwol yang geram dengan semua itu langsung mengacaukan sekolah tersebut. Jadi kira-kira seperti apa kelanjutannya? Katanya Pihanwol bakal dikeluarkan dan akan ada karakter baru yang lebih ganas dari dirinya.
Daripada beranggapan yang gak penting, mending kita tunggu episode selanjutnya dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Bye-bye.